Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengakuan beban dan kerugian. Untuk menentukan laba, tidak hanya kriteria pengakuan pendapatan dan keuntungan saja yang harus ditetapkan, tetapi juga kriteria pengakuan beban dan kerugian haruslah didefinisikan secara jelas. Beberapa beban secara langsung terkait dengan pendapatan dan harus dapat diakui dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan tersebut diakui. Pengeluaran-pengeluaran lainnya tidak dapat diakui sebagai beban untuk periode berjalan karena terkait dengan pendapatan di masa mendatang, sehingga haruslah dilaporkan sebagai aset terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus dikapitalisasi. Beban lainnya tidak terkait dengan pendapatan tertentu dan akan diakui dalam periode ketika beban tersebut dibayarkan atau telah terjadi. Secara garis besar, pengakuan beban dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu penandingan langsung atau direct matching, kemudian alokasi secara sistematis dan rasional, dan yang ketiga adalah pengakuan segera atau immediately recognition. Mengkaitkan beban dengan pendapatan tertentu sering dikenal sebagai proses penandingan. Sebagai contoh, harga pokok penjualan merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang. Beban ini akan dilaporkan dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan diakui. Demikian juga halnya dengan beban pengiriman barang atau ongkos angkut keluar dan komisi penjualan yang biasanya terkait langsung dengan pendapatan penjualan. Beban langsung juga tidak hanya meliputi beban-beban yang telah terjadi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga meliputi beban yang diantisipasi atau beban antisipasi yang terkait langsung dengan pendapatan periode berjalan. Setelah barang dikirim ke pelanggan, masih ada beban penagihan piutang, kemudian beban kerugian piutang tak tertagih, dan beban garansi atas kemungkinan produk yang rusak atau yang cacat. Beban-beban ini secara langsung terkait dengan pendapatan penjualan, dan oleh sebab itu seharusnya diestimasi dan ditandingkan terhadap pendapatan penjualan yang diakui dalam periode berjalan. Ingat kembali, dengan menggunakan konsep penandingan, beban kerugian piutang tak tertagih harus diestimasi yang besarnya ditentukan berdasarkan pengalaman masa lampau dan diakui dalam periode di mana penjualan kredit terjadi, yaitu pada saat timbulnya piutang, bukan pada saat piutang tersebut dihapuskan. Demikian juga halnya dengan beban garansi atau jaminan produk yang harus diestimasi dan diakui dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan terkait diakui atau dilaporkan, bukan pada saat terjadinya klaim aktual. Kategori pengakuan beban yang kedua, yaitu alokasi secara sistematis dan rasional, melibatkan pengeluaran modal
yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ingat kembali, pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap. Kemudian juga pengeluaran modal ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif dari sebuah aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar atau material, namun tidak sering terjadi. Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, kemudian untuk membeli tambahan komponen aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, kemudian meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Dengan kata lain, pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset di dalam laporan posisi keuangan. Karena pengeluaran-pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi penciptaan pendapatan di masa mendatang. Pengeluaran-pengeluaran dalam kategori ini akan dicatat dengan cara mendebet akun aset terkait. Nantinya, secara sistematis dan rasional, bagian dari harga perolehan aset tetap akan dialokasikan menjadi beban penyusutan pada masing-masing periode yang menerima manfaat atas pengeluaran modal tadi. Sebagai contoh, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap seperti bangunan dan peralatan, kemudian aset tidak berwujud seperti paten, dan asuransi dibayar di muka. Secara berkala, bagian dari biaya atau harga perolehan ini akan dialokasikan menjadi beban, yaitu beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi paten, dan beban asuransi pada masing-masing periode yang menerima manfaat. Pada umumnya, ini adalah sulit untuk mengkaitkan secara langsung beban-beban tersebut ke pendapatan atau periode tertentu. Akan tetapi, yang jelas bahwa beban-beban ini dibutuhkan jika pendapatan ingin terjadi. Kategori pengakuan beban yang ketiga, yaitu pengakuan segera, dilakukan atas beban-beban yang hanya memberikan manfaat dalam periode ketika beban tersebut dibayarkan atau terjadi dan tidak terkait dengan pendapatan tertentu, tetapi secara tidak langsung membantu menciptakan pendapatan. Sebagai contoh, beban umum dan administratif seperti beban gaji karyawan kantor dan beban utilitas. Pengakuan segera juga tepat dilakukan ketika adanya ketidakpastian yang sangat tinggi mengenai manfaat ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Sebagai contoh adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian atau riset dan pengembangan, yang dimana biaya-biaya ini mungkin memberikan manfaat yang signifikan di masa mendatang. Akan tetapi, perolehan atas manfaatnya ini biasanya sangat tidak pasti. Biaya riset dan pengembangan akan segera langsung diakui
atau dihapus dalam periode ketika beban tersebut dikeluarkan. Dengan kata lain, biaya riset seharusnya diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, yaitu biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi atau tidak akan ditangguhkan sebagai aset di dalam laporan posisi keuangan, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Argumen yang paling kuat untuk membebankan segera biaya riset dan pengembangan ini adalah adanya ketidakmampuan untuk menemukan hubungan sebab akibat antara pengeluaran yang dilakukan dengan penciptaan pendapatan di masa mendatang. Kadang-kadang pengeluaran yang sangat besar tidak menghasilkan pendapatan di masa mendatang, tetapi sebaliknya, pengeluaran yang relatif kecil justru akan membawa kepada sebuah penemuan yang signifikan yang akan menghasilkan pendapatan yang besar di masa mendatang. Kebanyakan pengakuan atas kerugian atau loss juga masuk dalam kategori pengakuan segera. Karena kerugian berasal dari transaksi periferal, yaitu transaksi di luar operasi utama atau di luar operasi sentral perusahaan, atau merupakan transaksi insidentil, yaitu transaksi yang keterjadiannya jarang, maka kerugian tidak terkait secara langsung dengan pendapatan. Sebagai contoh, kerugian atas penjualan aset tetap, kemudian penghapusan aset tetap, kemudian penebusan kembali utang obligasi, penjualan piutang usaha, bencana alam, dan kerugian dari hasil penjualan investasi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengakuan beban dan kerugian. Semoga bermanfaat. Salam sukses.